Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Coba lapar, Pak. Memang udah jam-jam siang ini susah ya. Iya, Pak. Bapak kenapa, Pak? Bapak lapar. Saya minta sekarang bantu Bapak untuk Masih rapi. sejam dong. Baik, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang konstitusi. Konstitusi. Maaf ya kalau materinya sedikit, memang materinya sedikit. Ya, Pak. Baiklah, dari teman-teman semua, apakah ada yang mengetahui apa maksud atau pengertian dari konstitusi ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Nama sistem politik, Pak. Sistem politik. Apalagi? Hukum, Pak. Hukum. Undang-undang, Pak. Undang-undang. Ada sila, Pak. Baik, jawabannya sangat bagus sekali ya. Dan kita ke sejarah konstitusi dulu. Konstitusi sebenarnya berbeda dengan undang-undang dasar, dikarenakan suatu kegelapan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kegelapan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum. Konstitusi itu terdiri dari dua hukum ya, antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Maaf kalau tulisan Bapak jelek ya. Bagus Pak tulisannya Pak. Baik, kemudian kita ke pengertian konstitusi. Bapak akan jelaskan secara singkat mengenai pengertian konstitusi ini. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis konstitusional. Bukan. Konstitusi. Konstitusi. Bahasa Prancisnya. Yang artinya menetapkan atau membentuk. Dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi disamakan dengan undang-undang. Jadi undang-undang dan konstitusi itu memiliki keterkaitan dan hubungan. Konstitusi disebut undang-undang dan undang-undang disebut konstitusi.
Tetapi dalam praktiknya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang. Konstitusi mencakup undang-undang. Nah, konstitusi itu mencakup seluruh isi dari undang-undang. Konstitusi juga sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara. Maka konstitusi itu memuat yang pertama hal yang fundamental dalam kehidupan berkelompok. Kemudian yang kedua, hal yang dianggap penting dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, hal yang dicita-citakan negara. Jadi yang termuat dalam isi konstitusi ini yaitu memiliki berbagai macam demi kepentingan dan tujuan suatu negara dan kepentingan bersama. Di sini pengertian konstitusi menurut pakar atau menurut ahli, saya mengambil menurut James Bryce. Menurut James Bryce, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dalam hal mana hukum menetapkan yang pertama peraturan mengenai pendiri lembaga-lembaga yang permanen. Yang kedua, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Yang ketiga, hak-hak tertentu yang ditetapkan. Nah, maksudnya fungsi dari lembaga-lembaga tersebut misalnya kayak ada lembaga kayak perpajakan, ini kan apa? diharuskan kepada masyarakat untuk membayar pajak ke lembaga perpajakan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat konstitusi. Sifat konstitusi yaitu mempunyai sifat pokok yang artinya fleksibel. Sifat konstitusi ini fleksibel ya. Fleksibel artinya mengikuti perkembangan. Nah, mengikuti perkembangan zaman. Yang memungkinkan konstitusi ini berubah sewaktu-waktu. Ini yang membuat konstitusi ini fleksibel. Kemudian tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah yang pertama memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Jadi konstitusi juga memiliki kekuasaan dan kewenangan terhadap kekuasaan di perpolitikan suatu negara. Kemudian melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selanjutnya, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi, konstitusi memberikan batasan kepada para penguasa yang berada di lembaga-lembaga. Kayak yang dijelaskan tadi, seperti DPR, Presiden, MPR, dan lain sebagainya. Nah, konstitusi memberikan kebebasan, bukan kebebasan, memberikan batasan-batasan kepada mereka dalam menjalankan kekuasaan dalam suatu negara. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, fungsinya membatasi kekuasaan pemerintah, yang dimana konstitusi sebagai pengawas, ya. Sebagai pengawas yang mengawasi seperti organisasi dalam suatu negara
DPR, MA, MK dan lain sebagainya dengan mengawasi organisasi-organisasi yang berada di suatu negara. Kemudian hak-hak asasi manusia, konstitusi juga mengawasi hak-hak dan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Pak, mungkin Pak. Bapak percepat saja ya. Baiklah, kita ke selanjutnya. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, konstitusi di sini yang pertama Undang-Undang 1945. Ini merupakan undang-undang pertama yang disahkan setelah sehari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, Undang-Undang UIS. Kemudian selanjutnya Undang-Undang 1945 masa pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya Undang-Undang 1945 masa reformasi. Kemudian Undang-Undang 1945 hasil amandemen pertama tahun 1999. Selanjutnya Undang-Undang 1945 hasil amandemen kedua tahun 2000. Kemudian Undang-Undang 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2001. Dan selanjutnya ada Undang-Undang 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Jadi undang-undang di negara kita di Indonesia sudah memiliki banyak sekali perubahan yang diamandemenkan. Dari Undang-Undang pertama 1945 kemudian diubah menjadi Undang-Undang RIS, kemudian diamandemenkan lagi ke Undang-Undang Orde Lama, kemudian diamandemenkan lagi ke Undang-Undang Orde Baru, hingga sampai sekarang diamandemenkan terus. Suara Bapak jelas ya? Jelas sekali. Jelas sekali, Pak. Baiklah, dari penjelasan yang sudah diberikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, kita jelas semua Pak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, apa yang bertanya? Ya Pak. Ya. Baik, pertanyaannya adalah sejauh apa pemahaman saudara tentang konstitusi? Ada yang bisa bilang? Bapak silakan. Ya Pak. Ya baik, silakan saudara. Konstitusi itu dibuat di suatu negara itu sangat penting sekali, itu sebagai pengawasan, itu sebagai pengawas bagi lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara. Itu menjadi membuat batasan-batasan kepada lembaga agar menjalankan apa yang telah ditugaskan sekarang pada lembaga tersebut dengan baik. Kalau
sini Bapak menggunakan metode pembelajaran learning ya, di mana metode ini yaitu berdiskusi kelompok atau memecahkan satu masalah. Nah, ini Bapak akan memberikan tugas yaitu per kelompok aja, tapi tugas ini dikerjakan di rumah. Ya, Pak. Ya Pak. Bapak bagi 4 kelompok. Ya, Oke, Pak. Pak. 1, 2, 3, 4. Ya, Pak. 4. Oke, Dengan Bapak. Tugasnya adalah Nomor 1 siapa Pak? kelompok 1 di sini. Ambil di sini. Ini sebagai tugas kelompoknya. Kelompok 1 yaitu mencari tentang apa saja isi dari Undang-Undang 1945 hasil amandemen pertama. Ya. Kelompok 2 Siana sebagai tugas kelompok yaitu mencari apa saja isi dari Undang-Undang 1945 hasil amandemen kedua. Kelompok 3 Jalon sebagai tugas kelompok yaitu mencari apa saja isi dari Undang-Undang 1945 hasil amandemen ketiga. Dan kelompok 4 juga mencari isi dari amandemen Undang-Undang yang keempat ya. Baik, tugasnya kalian cari apa saja isi dari amandemen Undang-Undang. Kalian boleh cari di buku undang-undang di perpustakaan sekolah bisa maupun ke perpustakaan daerah juga bisa. Ya Itu lebih Pak. bagus. Iya Pak. Nah, jika sudah memperoleh tugasnya nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Iya Pak. Baik. Mungkin hanya ini pertemuan kita. Kurang ada lebihnya, mohon maaf. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ini adalah yang terakhir ya. Iya Pak. Baiklah. Terakhir, Bapak minta satu orang berdoa. Pak, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Pak. Doa selesai. Terima kasih kepada saudara-saudara. Sama-sama Bapak. Siap, Pak.